Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah dari fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Info penting ya nakama, setelah video ini kita akan menggunakan AI untuk suara dubbing kedepannya ya. Mohon maaf jika diantara kalian nanti ada yang kurang suka ya, tetapi semoga dengan AI suaranya nanti subtitle di video juga akan ditambahkan ya. Itu bakalan akan ningkatin performa konsisten upload kedepannya nanti, dan mungkin bisa upload sehari 2 kali. Oke, sambil kita nunggu kembalinya rilisan resmi season 2 Boruto lagi ya, kita akan lebih update menemani kalian dengan kisah fanfiction badass, dan juga akan ada penambahan dan pengubahan alur cerita ke depannya setelah video ini. So ini menarik, let's go, kita mulai. Oke, Boruto episode terbaru ini, part ke 162 itu adalah Mugen Tsukuyomi Kaguya Otsutsuki. Di video sebelumnya kita telah melihat bagaimana Kaguya membantu para aliansi. Dia bertemu dengan Boruto dan Himawari yang begitu terkesan karena ia sadar cakra para keturunannya ada pada mereka. Kini ada alasan Kaguya bangkit lagi untuk membantu mereka memenangkan pertempuran yang sulit sekali melawan 1000 Otsutsuki petarung. Kaguya mengeluarkan segenap upaya untuk planet bumi sendiri, bukan sebagai Otsutsuki tetapi sebagai leluhur dunia shinobi, untuk kali ini saja, sekali ini saja membantu bumi. Adik kan kembali dilanjutkan. Pertaruhan ini benar-benar berjalan Battle Royale Ragnarok ya. Para shinobi berlarian itu, Himawari meledakkan cakra Kurama, dia segera membantu bertaruh. Kurama sendiri langsung mencoba menginformasikan pada para biju bahwa era sekarang berbeda. Begitupun dengan Kaguya yang sudah berubah dan membantu para aliansi. Keadaan sekarang benar-benar menggelora. Bahkan dengan keadaan Kaguya ini, dia itu telah menggunakan salah satu teknik dewanya, itu membebaskan semua aliansi dalam segel, membangkitkan mereka dengan cakra dewa, dan mereka para veteran akhirnya berkumpul lagi untuk bertarung. Kaguya bahkan akan menyadarkan Toneri di sana. Pertarungan ini nanti akan berjalan maju mundur karena teknik aneh dari Otsutsuki Kaguya dan berhubung dengan leluhur kuno tersebut. Nah, para putra-putra Kaguya juga telah dibangkitkan tetapi dalam timeline yang berbeda. Saat Boruto, Sarah dan Mitsuki ketiganya menggunakan kombinasi dari teknik-teknik Uchiyo Selular mereka itu, di sini Himawari dengan bantuan Kurama langsung meledakkan bom biju tersebut. Glar, ledakan terjadi di area itu. Kaguya bahkan takjub dengan perubahan kekuatan Himawari. Dia sadar bahwa Kurama ada di sana. Para shinobi sekarang ini memiliki cakra yang sangatlah kuat ya, hangat dan juga meningkatkan power mereka. Nah, Kaguya serasa mengendalikan namun membiarkan pertempuran juga berjalan sangat hebat sebagai kekuatan para shinobi sendiri. Shibai langsung merasakan hawa kengerian mereka itu, dia dengan cepat mengkomandoi. Cepat serang mereka ke seluruh area tersebut. Pertempuran ini benar-benar terjadi sangatlah hebat. Ledakan-ledakan terjadi di area situ. Battle ini belum pernah ada dalam sejarah. Sang leluhur Otsutsuki benar-benar membantu tuh. Saat Shibai naik ke atas, Kaguya melihatnya begitu fokus nih. Shibai mencoba mengacau di sana. Dia menembakkan aura bom hitam ke segala arah para shinobi secara langsung. Namun Kaguya mengeluarkan Kibari no Senbon nih, teknik seperti Ranju Shigami Jiraiya dalam versi Shinjutsu dewa tersebut. Serangan itu begitu cepat dan berhasil memblok serangan-serangan Shibai. Duas, gelar ledakan-ledakan itu seperti konsep rambling. Nah, Otsutsuki yang lemah berhasil langsung ditumbangkan ya. Konsep pertarungan seperti ini memang benar-benar mengerikan, menguras tenaga dan juga kecepatan sangatlah dibutuhkan, karena lawan maupun kawan menggunakan teknik-teknik tercepat mereka. Kaguya juga membantu menyampaikan teknik pukulan 1000 tersebut ya. Namun serangan itu begitu intens kepada mereka dan menjadi pertempuran sangatlah menggelora lagi. Momoshiki aja terheran-heran di sini. Cih, bagaimana bisa Kaguya bertempur semengerikan ini? Keadaan di dunia baru ternyata sangatlah kacau ya. Namun era Kaguya kala itu sepertinya lebih kacau lagi. Dia bisa menggunakan kemampuan dengan sangatlah hebatnya. Sepertinya takdir Dewi Waktu mempertemukanku dengannya dalam pertempuran ini adalah sebuah keadaan yang sudah diputuskan. Muramoshiki langsung melesat ke depan itu nih. Dia dengan cepat meledakkan area pertempuran untuk mengacaukan keadaan. Bahkan Muramo mengeluarkan teknik explosion Sagittarius andalanya itu, Excalibur no Shura. Para shinobi memang terlena
melempar ya. Dan laju Kaguya dalam membersamai mereka sempat terhenti. Dia Kaguya menata bahwa Muramushiki ini sangatlah spesial dan kuat. Kekuatannya bahkan bisa melebihi Kaguya sendiri jika dalam powerfulnya. Dia kemudian langsung melihat beberapa Otsutsuki yang memiliki kekuatan seperti itu. Shibai, Muramushiki, dan juga Kotoa Matsukami. 3 Otsutsuki tersebut adalah pilar pada pertempuran kali ini. Tetapi dia juga harus menjaga pertempuran serius melawan Otohime. Kaguya berpikiran bahwa salah satu dari mereka tuh harus dibuang ke dalam dimensi terpisah itu. Karena seperti ini bisa dilakukan jika dengan kerjasama. Di sini Kaguya membuka teknik transmisi pikirannya pada semua shinobi karena mereka diberikan cakra Kaguya ya. Jadi kenapa mereka bisa tahu apa yang Kaguya rencanakan? Orochimaru berkata, itu memang ide menarik, tapi bagaimana caranya kita memisahkannya jika mereka selalu bersama seperti itu? Kaguya lantas berkata, aku akan mengeluarkan 100.000 pasukan putihku. Kabuto kaget. Zetsuga, benarkah kau akan menggunakannya lagi? Kaguya dengan lantang mengatakan, ya ini adalah pengecualian lain, kita harus membutuhkannya. Lagi pula aku memang sudah menyiapkan mereka jauh-jauh hari. Aku yakin Momoshiki itu mendengarkannya dalam dirimu kan Boruto. Dahulu aku memang sudah bisa meramalkan masa depanku itu. Jika di masa depan akan ada 3 sosok Otsutsuki yang akan menjemputku dan memintai pertanggungjawaban. Tapi siapa sangka saat aku sudah disegel itu mereka malah belum muncul dan sepertinya kesalahan timeline waktu ada pada mereka. Namun sekarang aku bisa memprediksi jika Momoshiki ada padamu itu 2 diantaranya telah dilenyapkan kan? Kemana sisanya itu? Boruto berkata, satu Otsutsuki bernama Kinshiki mengubah dirinya sebagai buah persik dan dimakan oleh Momoshiki. Momo lalu kuledakan dalam rasengan hebat itu. Namun dia menanggalkan karma padaku sebagai bentuk eksistensi wadah untuknya agar bisa reinkarnasi kembali. Sementara untuk Kurashiki juga telah aku dan guruku Sasuke lenyapkan di keadaan time travel menggunakan Karasugi. Dia bertemu dengan Naruto Jiraiya ketika masih kecil. Kaguya berkata, oh kalian menggunakan senjata Otsutsuki ya? Ini menarik. Tapi terima kasih informasinya. Aku memang ingin menggunakan pasukan itu untuk melawan Momoshiki dan para rekannya. Tetapi berhubung itu belum digunakan, akan kugunakan di sini. Kalian mestinya tak akan bermasalah dengan metodiku ini karena cakraku ada pada kalian. Aku telah melapisinya kebal terhadap genjutsu apapun. Rene Sharingan yang sudah dibuka itu kemudian ditatapkan ada bulan sana ya. Semua Otsutsuki kaget merasakan ada aura besar hadir di area tersebut. Para shinobi menatap itu, mereka tahu karena Kaguya pernah melakukannya. Siswi penasaran seperti apa teknik itu karena sebelumnya dia pernah melihatnya juga dan Madara juga terkesan nih. Beberapa detik kemudian Kaguya melesat terbang ke atas. Mugen Tsukuyomi, gelar ledakan-ledakan besar-besar keluar itu di bawah tanah. Para Otsutsuki tersebut tuh hampir saja berjatuhan ketika cakra itu keluar dari sana ya. Mereka semuanya merasakan energi besar inti bumi terus saja mengalir di sana dengan deras. Itu barulah fase pertamanya. Fase keduanya muncul pohon besar pula. Ini seperti teknik Inukai Takeru no Mikoto. Mereka semuanya dibuat takjub dengan munculnya Mokuton sebesar ini. Mereka semuanya dibuat takjub dengan munculnya Mokuton besar ini. Akar-akar pohon Kaguya ini menjulang tinggi nih di balik sinar cahaya genjutsu mata abadi bulan tersebut. Serangan itu membuat para Otsutsuki aja geram. Kita tak boleh membiarkan Kaguya terus berada di atas angin seperti ini. Serang dia secepat mungkin sebelum teknik ini selesai dilakukannya. Berasa setelah itu ketika mereka mulai menyerang nih, Obito Rikudo dan Madara Rikudo itu muncul di depan Kaguya melindungi sang Dewi Kelinci. Kaguya melihat itu berkata, oh kalian ya, sang Rikudo memang bisa diandalkan kekuatannya. Pertempuran terjadi di sana. Area pertempuran luar biasa itu berubah, namun Obito dan Madara masih mengeluarkan serangan-serangan Rikudo untuk membantu Kaguya. Tiba-tiba beberapa saat kemudian Boruto muncul di belakang mereka. Dia mengeluarkan serangan petir Genraiton Genraisen. Otsutsuki muda tersebut tersengat listrik hebat dan Kaguya lalu berkata, keluarlah kalian wahai bonekaku Zetsu putih. Lawan kalian adalah para Otsutsuki di depan sana itu. Ganggulah mereka dan teruslah hidup dan tumbuh lebih kuat lagi. Aku membangkitkan Zetsu yang masih ada di planet itu segera ikut bergabung pula. Kita lihat ini mereka ada bermunculan ya. Kepompong-kepompong yang ada di akar pohon-pohon itu sudah mulai terbuka. Momoshiki benar-benar takjub dengan kekuatan Kaguya yang sehebat dan sebesar ini. Benar-benar pertarungan seorang dewa. Kita melihat sendiri area ini serasa berisikan pohon besar-besar dari teknik Kaguya.
Beberapa saat setelah itu 100.000 Zetsu putih dengan kekuatan masif pengganggu itu akan merepotkan para Otsutsuki sendiri. Kaguya lantas berkata, serang mereka sekarang juga. 1000 Otsutsuki yang sudah pada berkurang tinggal menyisakan beberapa ratus saja ya. Kini di hadapan dengan kehadiran monster aneh tersebut, mereka menyerang ke segala penjuru. Pertempuran terjadi, Zetsu berlarian ke sana kemari ini mengacaukan peperangan. Keadaan yang sedang kacau-kacaunya itu tiba-tiba salah satu Zetsu menyerang Shibai dan dia kaget. Bagaimana bisa Zetsu ini langsung menyerangku? Apakah para Zetsu ini istimewa? Baiklah, aku juga tak akan kalah dalam panggung teater ini Kaguya. Sumiato rilis. Pertarungan antara Zetsu putih dan Sumiato berjalan heroik. Keadaan dari kekacauan ini benar-benar menjadi tak terkendali lagi. Kita melihat bahwa Kaguya sendiri sepertinya masih menyembunyikan sesuatu dari mereka ya. Pertarungan ini berjalan sangat cepat. Kita dibawa pada area dimensi lain di mana selain Code itu ada seseorang yang mengintip pertarungan mereka. Muramu sih kita mengetahui itu nih karena kesadaran difokuskan pada pertempuran Ragnarok melawan Kaguya dan para aliansi yang merepotkan. Sementara itu para veteran ini telah bertarung heroik ya. Kita melihat Shikamaru yang kembali lagi dia mengatur rencana. Dan ini Kaguya yang mengubah semuanya ini memang serasa memutarbalikkan waktu, memanggil beberapa Otsutsuki dan juga perbedaan pengaruh timeline. Dan beberapa Otsutsuki menghilang dari timeline sana sementara waktu ini. Bahkan beberapa shinobi yang tadinya menganggap Boruto sudah rekan itu menjadi musuh lagi. Karena kedatangan Kaguya ini sebelumnya terjadi adu kekuatan antara Otsutsuki Dewa yang menyebabkan realita dalam dimensi tersebut. Pikiran orang-orang telah berubah sekarang ini. Mereka juga ngebahas buah cakra dan ternyata Kaguya itu sudah mengutus dua putranya melawan keluarga Shibai itu. Namun dibalik itu semua nih, Boruto ini tetap sama ya. Dia menjalani hidupnya dengan keras dan tetap percaya tekad api itu seperti pendahulunya dan bertempur heroik di sana dengan para Otsutsuki ya. Lalu sekarang ini melihat kedatangan dan aksi heroik leluhurnya Kaguya, keadaan menjadi lebih heroik lagi nakama. Nah, dari sini ceritanya memang berhenti sampai di situ. Ya, episode kedepannya ini bakalan lebih mind blowing lagi nakama. Stay tune oke? Jadi terima kasih ya telah nonton Boruto episode terbaru. Part ke 162 itu adalah Mugen Tsukuyomi Otsutsuki Kaguya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan lo Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke? Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.